Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul uhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ala ashrafil anbiya wa sahbihi ajma'in amma. Hai sahabat Dira, jumpa lagi dalam program kesayangan kita yaitu Dira, Dirosah Ramadan. Perkenalkan, nama saya Amel, kelas 5A. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum menyiapkan takjil secara berlebihan atau lapar mata. Kali ini saya ditemani dengan narasumber yang tak asing lagi, yaitu Bapak Guru kita, yakni Bapak Budi Abdillah. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah hadir dan berbagi ilmu dalam acara ini. Kita langsung mulai ya Pak Budi. Ya. Pertanyaan. Hukum menyiapkan takjil secara berlebihan apabila kita pulang sekolah suka melihat jajanan yang menggugah selera sehingga membeli. Ternyata setelah berbuka malah tidak termakan. Hanya minuman dan sedikit makanan manis sudah membuat perut kenyang. Ya. Bagaimana menurut Pak Budi hukum membeli makanan secara berlebihan? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dira di rumah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah di acara Dirosah Ramadan di channel YouTube Al-Falah, kali ini sahabat kita bertanya tentang bagaimana hukumnya menyediakan makanan yang beraneka ragam dan tentunya dalam jumlah yang banyak karena sampai tidak termakan ya. Nah, itu bagaimana? Karena memang pada kondisi ketika berpuasa itu godaan, terutama godaan terhadap makanan luar biasa. Bahkan beberapa kali ya dalam setiap kajian di bulan Ramadan itu sering kali disampaikan ketika perut kosong itu melihat kecoa seperti kurma. Melihat spon untuk cuci piring seperti keju. Nah, itu efek dari perut yang kosong. Padahal sebenarnya itu tergantung dari tingkat puasa masing-masing orang. Jadi mengenai pertanyaan tadi yang disampaikan, apa hukumnya menyiapkan makanan yang banyak sehingga tidak termakan, intinya seperti itu ya. Nah, itu
dalam agama kita, agama Islam, disebutkan bahwa agama Islam melarang umatnya melakukan perbuatan yang itu bersifat pemborosan atau mubadir. Nah, karena ketika kita membeli sesuatu yang kita inginkan, itu belum tentu tepat atau sesuai dengan kebutuhan kita. Apa sih yang dibutuhkan orang mau berbuka? Itu kan air minum, kemudian makanan juga secukupnya, tidak sampai beraneka ragam dan banyak atau berlebihan. Maka bisa jatuh kepada hukum tabdzir. Artinya nanti ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang demikian, itu hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 27, ya. Innal mubaddirina kanu ihwanas sayatin. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan tabdir itu mereka disebut oleh Allah sebagai saudaranya setan. Nah, mau tidak jadi saudaranya setan? Tidak mau, ya. Nah, maka kita sebagai siswa atau santri di sekolah dasar Islam terpadu, maka kita jauh harus lebih siap dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi hindari menumpuk-numpuk makanan untuk berbuka, itu saja. Ada lagi? Ada. Ya. Bagaimana jika takjil yang telah disiapkan tetapi tidak habis dan diberikan kepada orang lain? Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, ini sebuah tindakan yang sangat baik, karena ketika takjil yang sudah kita siapkan tidak habis, maka kita harus menyelamatkan makanan tersebut, jangan sampai basi. Karena basi itu kan merusak kandungan dari nutrisi makanan yang akan disantap oleh manusia, ya, atau orang. Karena ketika makanan itu basi dikonsumsi, itu menjadi racun bagi tubuh kita. Minimalnya sakit perut, nah, bisa parah-parahnya bisa sampai mual, muntah-muntah dan lain sebagainya. Jadi tindakan yang dilakukan baik, ketika takjil kita tidak habis, kita berbagi kepada yang lainnya supaya makanan bisa termakan dan tidak bersisa gitu, ya. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana sebaiknya menu takjil yang disiapkan untuk berbuka agar tidak mubazir? Baik, ya, pertanyaan ketiga ini sebetulnya bisa mengambil dari pertanyaan yang pertama dan kedua tadi. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang yang berpuasa, masing-masing kan sudah tahu kapasitas perutnya bagaimana? Ya, seberapa, ya. Jadi misalkan kita dalam kondisi normal, dalam kondisi sehari-hari makan 3 kali, ya, hari-hari normal, itu kan kita tahu, oh saya 1 sendok, 2 sendok, ya, untuk nasi, nah udah cukup gitu. Nah, jangan sampai ketika kita puasa justru karena dari pagi sampai dengan sore tidak makan, pengen nambah lagi, itu belum tentu benar. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi harus tahu porsi perutnya masing-masing sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Terima kasih ya Pak Budi. Jadi sahabat Dila, kita tidak boleh membeli makanan secara berlebihan agar tidak membazir. Karena sudah di penghujung acara, sahabat Dila jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Alfala, yaitu Alfala Cirebon Channel. Alfala, cerdas, berakhlak mulia, berprestasi.